YouTube, on Facebook, on Instagram at King of Fire. I am a pioneer and I love you guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Jeff Bezos dan Elon Musk telah mengisyaratkan sinyal peringatan mendekatin resesi ekonomi. Nah kawan-kawan, bahkan orang kaya Uber sekarang gelisah tentang ekonomi. Elon Musk dan Jeff Bezos dua orang terkaya di seluruh dunia yang biasanya tidak setuju dalam banyak hal. Keduanya menandakan ketegangan tentang penurunan ekonomi yang mendekat dengan cepat, kawan-kawan. Bezos awal pekan ini membuat komentar bahwa sudah waktunya untuk memperketat lubang palka. Dalam sebuah tweetannya juga menyertakan klip dari CEO Goldman Sachs yang mengatakan ada peluang bagus untuk resesi di cakrawala. Ini dia tweetannya, kawan-kawan. Nah, CNBC. Oke, seperti ini. Mas pada bagiannya sedikit lebih optimis ketika dia berusaha atau pada akhirnya tidak berhasil untuk meredakan kekhawatiran Wall Street tentang prospek pertumbuhan Tesla pada panggilan telepon dengan analis Rabu malam. Mas memberikan nada percaya diri, mengatakan perusahaannya memiliki permintaan sangat baik untuk kuartal dan bahwa pabrik berjalan dengan kecepatan penuh. Ini menandakan bahwasanya permintaan lebih banyak berarti ke P-Network tentunya, kawan-kawan, kepada pioner seluruh dunia. Oke, kawan-kawan. Nah, namun dia mengakui bahwa permintaan itu sedikit lebih sulit dan mencatat bahwa Eropa dan Cina berada dalam resesi. Musk juga memperingatkan bahwa Tesla akan kehilangan target pertumbuhan penjualannya. Saham turun 7% pada awal perdagangan Kamis. Bahkan ketika Tesla melaporkan pendapatan dan mendekati rekor kuartal ketiga, analis dan investor semakin khawatir tentang kemampuan Tesla untuk mempertahankan pertumbuhan dalam menghadapi masalah logistik dan kenaikan inflasi. Komentar Musk dan Bezos menambahkan deretan tokoh kuat yang takut akan penurunan ekonomi awal bulan ini. Miliarder JP Morgan Dimon menakuti seluruh pasar saham dengan mengatakan resesi bisa melanda Amerika Serikat dalam waktu 6 sampai 9 bulan ke depan, kawan-kawan. Nah, apa hubungannya dengan Indonesia, kawan-kawan? Nah, rupiah pun merosot tajam, kawan-kawan, di sekitaran 15.600, kawan-kawan. Nah, ini sama-sama berimbas kepada semua negara ya, kawan-kawan. Ini dia dari Indonesia, kawan-kawan, akan saya perjelaskan. Nah, nantinya apa hubungannya dengan P-Network tentunya, kawan-kawan ya. P-Network dengan IMF sendiri mendesak P-Network untuk segera open minded Nah, oke, rupiah ambruk terus bakal seperti Krismon di tahun 1998. Nah, ini kita kawan-kawan, rupiah terus bakal seperti ini. Nah, foto ilustrasi dolar Amerika Serikat CNBC Indonesia Jakarta, CNBC Indonesia, nilai tukar rupiah ambruk melawan dolar Amerika Serikat AS, kawan-kawan. Dalam beberapa hari terakhir, Rabu kemarin nilai bahkan jeblok nyaris 1%, kawan-kawan.
tren pelemahan rupiah mulai dari tanggal ya sejak 12 Maret lalu hingga Rabu kemarin ya, saat terakhir ya 15.260 per US dollar. Rupiah merosot nyaris kawan-kawannya 3%. Dengan pelemahan tersebut sepanjang waktu mata uang Garuda sudah merosot hingga 7% dan berada di level terlemah kawan-kawan dalam lebih 2,5% ya tahun terakhir ini kawan-kawan ya. Nah, inilah pelemahan ya. Selain rupiah, mata uang Asia lain juga rontok kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan ya, mata uang USD ya. Lihat kawan-kawan, ini dia. Seperti inilah pelemahan mata uang dunia terhadap dolar Amerika Serikat ya kawan-kawan. Nah, jadi inilah ya, makanya banyak negara yang mengadopsi cryptocurrency ya kawan-kawan, supaya membackup ya kurs atau nilai mata uang negara masing-masing yang jelasnya kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Nah, kayak Salvador ya udah mengadopsi kripto kawan-kawan ya. Nah, trading crude oil online. Nah, tapi bukan itu tujuan kita. Nah, kawan-kawan, yen Jepang menjadi paling parah, merosot lebih dari 25% kawan-kawan, dan berada di level terlemah dalam 24 tahun terakhir. Kurs ringgit Malaysia juga berada di level terlemah sejak 1998. Yuan Cina terlemah dalam 14 tahun terakhir. Kurs peso Filipina bahkan direkor terlemah sepanjang sejarah pencatatan Refinitiv sejak 1992 kawan-kawan. Ambruknya mata uang Asia ya tersebut, bahkan Eropa, pound sterling mencatat rekor terlemah ya sepanjang sejarah. Euro terlemah 20 tahun kawan-kawan. Mengingat kembali dengan krisis moneter ya, Krismon 1998 kawan-kawan. Krisis 1997 dan sampai 1998 bermula dari krisis mata uang di berbagai negara Asia. Seperti Thailand, krisis itu menjalar ke Indonesia dengan cepat, menggoyang perekonomian nasional yang pondasi ekonominya rapuh. Pada Januari 1998, kurs rupiah sempat merosot hingga 185% dan ya 5.400 per US dollar pada akhir 1997 hingga menyentuh 15.400 per 1 dolar pada 23 Januari 1998. Setelah rupiah mampu memangkas ya pelemahan, tetapi mulai pertengahan tahun ya kembali merosot hingga menyentuh rekor lemah sepanjang sejarah 16.800 per 1 dolar pada 17 Juni ya 1998. Nah, jebloknya kurs rupiah membuat inflasi di Indonesia melonjak hingga 77%, sementara ekonomi terkontraksi 13,7% lebih. Halaman selanjutnya ada krisis ya, 1998 bakal terulang lagi. Nah, inilah kawan-kawan, sangat-sangat memprihatinkan ya kawan-kawan. Rupiah merosot sangat ya jauh kawan-kawan. Nah, krisis 1998 bakal terulang lagi kalau tidak ditanggapin dengan serius oleh pemerintah Indonesia kawan-kawan. Nah, oke, masuk kita ke halaman 2 kawan-kawan, seperti apa kelanjutannya. Oke, tunggu sabar sebentar ya kawan-kawan, anggap saja ini iklan nih kawan-kawan. Nah, dampak krisis moneter 1998 memang masih terbayang-bayang hingga saat ini, namun patut diingat ya, fundamental ekonomi saat ini tidak seperti 24 tahun yang lalu yang rapuh ya. Stabilitas ya rupiah masih mampu dijaga oleh Bank Indonesia, terbukti saat mata uang Asia
lainnya rontok, pelemahan rupiah menjadi yang terendah kedua setelah dolar Singapura. BI punya cadangan devisa yang cukup besar untuk melakukan triple intervention guna untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Pada tahun 1998 ya, devisa Indonesia hanya belasan miliar dolar Amerika Serikat. Per akhir Agustus 2022 cadangan devisa mencapai 132,2 miliar. Oke kawan-kawan, seperti ini cadangan devisa Indonesia ke US dolar Amerika. Nah, 14, 12 ya, 10, 8 ya, seperti inilah. Memang beberapa negara ya kawan-kawan, hampir seluruh negara sekarang menghadapi krisis kawan-kawan. Harga komoditas yang melambung tinggi membuat neraca perdagangan mencatat surplus hingga 28 bulan beruntun. Surplus tersebut membantu transaksi berjalan. Konkret Icon juga surplus sehingga pasokan valuta asing mengalir ke dalam negeri yang membuat rupiah lebih stabil. Selain itu, sejak pandemi penyakit akibat virus corona COVID-19, pengusaha atau investor asing ramai-ramai menarik dananya dari pasar ya, surat berharga negara atau SBN. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal ya, Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ya, atau DJPPR ya, sepanjang tahun ini hingga 26 September terjadi capital outflow di pasar SBB sehingga 150 triliun. Alhasil kepemilikan SBN oleh investor asing kini kurang dari 15%. Bagi rupiah hal ini bisa menguntungkan sebab resiko terjadinya capital outflow kemungkinan tidak akan besar lagi dan stabilitas rupiah lebih terjaga. BI juga sudah menaikkan suku bunga sebesar 75 ya basis point dalam dua pertemuan terakhir menjadi 4,25% guna menjaga inflasi stabilitas rupiah. Ruang untuk kembali menaikkan suku bunga juga masih terbuka tanpa membuat perekonomian merosot tajam. Tim riset ya CBNC Indonesia kawan-kawan terkapar lawan dolar Amerika Serikat, rupiah dekatin ya level 15.600 per 1 dolar kawan-kawan. Itu ya. Nah, kita dari Jaka Samudra ya kawan-kawan. Nah, dengan nilai tukar rupiah yang melemah, otomatis utang perusahaan dalam kurs dolar akan semakin meningkat. Hal ini pun tentu akan merugikan perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk dolar. Ya, beban utang yang harus dibayarkan akan semakin meningkat buat perusahaan-perusahaan yang berutang ke kurs dolar tentunya kawan-kawan. Aset kripto tidak lagi menjadi ceruk ya. Bank sentral perlu mengejar. Nah, inilah kawan-kawan. Selama beberapa tahun sumber daya kripto berubah dari item khusus menjadi kehadiran yang lebih standar, mendorong perlunya pedoman atau peraturan yang lebih menyeluruh tentang ruang ya, menurut Dana Moneter Internasional IMF. Dalam laporan lain yang diungkapkan oleh Direktur Pasar Modal IMF Aditya Narai dan asisten Mariana Moretti memperhatikan bahwa sumber daya kripto telah berpindah dari item khusus menjadi yang digunakan untuk usaha spekulatif, lindung nilai terhadap mata uang yang lemah dan instrumen pembayaran. Nah, di samping kegagalan perdagangan penerbitan kripto yang sedang berlangsung dan reksadana telah menambahkan stimulus pada dorongan untuk mengendalikan. Namun pengembangan kerangka peraturan aset ya kripto adalah perjuangan berat menurut Narain dan Moretti. Menyorotin evaluasi ya. Menyorotin evolusi pasar yang cepat
kesulitan pemantau dan tidak ada keterampilan yang dapat diterapkan antara regulator di antara hambatan. Yang lebih serius dengan menyatakan alih-alih memperdebatkan kerangka regulasi kripto global yang terkoordinasi, konsisten dan komprehensif. Beberapa regulator mungkin memprioritaskan perlindungan konsumen yang lain, keselamatan dan kesehatan, integrasi keuangan, dan ada berbagai aktor kripto, penambang, validator, pengembangan protokol yang tidak mudah dicakup oleh peraturan keuangan tradisional, jelas mereka. Nah kawan-kawan, bahwasanya inilah penyelamat krisis ya, krisis keuangan, krisis perekonomian. Nah, apa hubungannya dengan P-Network kawan-kawan? Nah, P-Network adalah uang digital yang pertama kali ya di seluruh dunia ya kawan-kawan, dengan web 3-nya. Makanya banyak negara-negara ya adidaya, negara maju, negara berkembang. Nah, ini mengadopsi kripto kawan-kawan. Nah, P-Network lah cocoknya ya, yang cocok dengan kebutuhan dunia, kebutuhan setiap negara ini kawan-kawan untuk membackup ya perekonomian, keuangan ya kawan-kawan, seperti itu. Nah oke lah kawan-kawan, dari penjelasan tadi dari Elon Musk ya sampai ke Indonesia, dimana dengan ya ketidakstabilan perekonomian ini terjawab sudah ya, bahwasanya P-Network lah yang akan sangat diperlukan ya kawan-kawan, apalagi P-Network nah ya sebentar lagi akan open mainnet, karena ini ya tujuan dari ya setiap orang, setiap negara nantinya kawan-kawan. Nah IMF sendiri telah menginginkan ya P-Network segera mengeluarkan harganya kawan-kawan ya, menentukan harganya, makanya akan open mainnet dulu dan menentukan harganya agar bisa dipergunakan di setiap negara. Oke, semangat terus para pioner ya. Salam kaya rame-rame, salam petir ya, jangan lupa itu klik petirnya. Oke, jaga kesehatannya. Oke, dukung terus channel ini agar semakin berkembang, agar semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi seputaran P-Network tentunya kawan-kawan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.